berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang fluidostatis ya. Kemarin kan belajar apa? Tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan itu seperti apa sih ya tegangan permukaan? Oke, kita lihat, perhatikan gambar yang sebelah kanan ya. Ada sejenis serangga, dia ada di atas air. Kok kenapa bisa serangga itu dia tidak kelelep atau tidak berenang ya, tapi ada di atas permukaan air? Kok bisa seperti itu ya? Kayak Naruto bisa jalan di atas air, tapi Naruto itu bukan ya, bukan fenomena alami ya, itu buatan. Jadi ceritanya kalau serangga itu kenapa bisa diri di atas air tanpa dia kaki-kaki serangganya itu kelelep, atau nyamuk atau sejenisnya teman-temannya itu dia bisa diam di atas air ya. Kalau lihat gambar yang kedua itu ada butiran air kayak sejenis embun. Kenapa bisa bulat seperti itu ya? Bisa si semut bisa menyender, tangan kakinya itu bisa menyender ke butiran airnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat lagi ada klip kertas ya. Kenapa dia bisa mengapung di permukaan air tanpa dia kecebur ke dalam air? Kenapa bisa seperti itu? Dan kalau kita perhatikan lagi ada sisa-sisa air dari keran itu sejenis membulat ya. Kenapa itu bisa menjadi bulat ya? Nah, dari fenomena-fenomena yang tadi kayak serangga yang bisa diri di atas permukaan air, ada semut yang bisa nyender di butiran air, terus ada klip yang bisa menghapung, dan ada sisa-sisa air keran itu membentuk lingkaran. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya tegangan permukaan air ya, ada tegangan permukaan fluida ya, bukan air aja ya, tegangan permukaan. Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama, itu ada bejana, isinya ada fluida, dua-duanya ada fluida. Yang satu ada yang warna coklat. Anggaplah misalkan balok, itu dia tenggelam ke dasar si fluidanya, tapi ada yang warna putih, anggaplah apapun itu benda yang bisa mengapung ya. Kenapa bisa seperti itu? Yang satu bisa tenggelam, yang satu bisa mengapung. Kenapa bisa seperti itu? Coba ya tebak. Oke, mungkin karena beratnya. Karena kita udah belajar Archimedes, kalau misalkan beratnya semakin besar maka dia akan tenggelam karena gaya apungnya kecil. Bisa, oke, bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan beratnya itu besar, itu kan dia akan kelelep, dia akan mengalami tenggelam. Gaya apungnya kecil. Kalau misalkan yang warna putih, misalkan gaya apungnya besar, beratnya kecil, jadi dia bisa mengapung ya, bisa. Nah, coba perhatikan lagi, kalau misalkan kapan kalian tenggelam lebih cepat? Apakah pada posisi berdiri ataukah pada posisi berbaring? Ceritanya ini bagaimana pula posisi silet agar tidak tenggelam ketika diletakkan di atas air ya. Jadi ceritanya kalau kita mau ke dalam fluida atau ke kolam renang, kira-kira lebih cepatan kelelep itu pada posisi berdiri atau pada posisi berbaring ya. Ini umpamanya pada silet. Kalau silet, kalau misalkan di posisinya berbaring atau horizontal, itu akan seperti apa? Kalau vertikal seperti apa? Kan tadi gambar yang sebelumnya dibilang kalau yang warna coklat misalkan kayu, dia masanya lebih besar, makanya dia kelelep ya, bener gak? Kalau yang putih misalkan apapun bendanya itu karena masanya lebih kecil, maka dia jadi mengapung ya, bener kan? Karena masanya yang berbeda. Tapi ini silet yang identik, silet yang sama, dimasukkan ke dalam fluida yang sama, bejana yang sama pula ya. Tapi kenapa ketika dibaringkan atau di posisinya seperti ini dia bisa mengapung, tapi ketika diposisikan seperti ini vertikal dia bisa tenggelam? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ingat ya, kita juga belajar tekanan high heel sama flat shoes. Ada yang namanya luas penampang ya. Luas penampang itu berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika luas penampangnya besar, maka tekanannya kecil. Tapi kalau ketika luas penampangnya kecil, high heels, maka tekanannya besar. Ketika silet ini dia berbaring, maka kita perhatikan luas penampangnya itu besar. Kalau luas penampangnya besar, berarti tekanannya kecil. Berarti neken ke si fluidanya juga kecil, maka dia posisinya pasti mengapung. Jadi silet kalau misalkan diposisikan dia horizontal berarti ya, atau berbaring, maka dia akan mengapung. Kenapa? Karena luas penampangnya besar. Ketika luas penampang besar berarti tekanannya kecil. Tapi kalau misalnya dimasukkannya secara vertikal, berarti luas penampang si silet itu kecil. Maka ketika luas penampangnya kecil, tekanannya besar, maka dia akan kelelep ya, atau tenggelam ke dalam air. Walaupun masanya sama-sama ya. Jadi silet itu sama ya masanya.
Kenapa dia berbeda? Karena posisinya itu ketika horizontal atau vertikal ya. Jadi luas penampang pun mempengaruhi tegangan permukaan ya. Nah, ternyata tegangan permukaan itu dia merupakan apa? Perbandingan antara luas penampang berat terhadap luas penampangnya atau gaya terhadap luas penampangnya. Nah, dari pernyataan tadi apa yang kalian dapat simpulkan? Betul ya. Jadi tegangan permukaan itu apa? Berat dibagi dengan luasnya. Beratnya Newton, luas penampangnya meter persegi ya. Nah, itu tuh namanya tegangan permukaan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu tegangan permukaan itu. Tegangan permukaan zat cair itu selalu menegang pada permukaan yang tampak seperti selaput tipis. Makanya si klip itu dia bisa mengapung di atas permukaan air, terus tetesan-tetesan embun atau misalkan balon ditiup ya, dia kenapa bisa melingkar? Kan balon itu fluida juga ya, udara juga fluida ya. Kenapa bisa membentuk lingkaran? Karena ada yang namanya apa? Tegangan permukaan ya. Jadi balon-balon sabun ya. Oke, kita lanjut tegangan permukaannya. Kenapa bisa dia melingkar atau dia bisa menegang ya? Kita lanjut ya. Nah, kenapa si balon sabun itu dia bisa menjadi bulat atau tetesan-tetesan dari keran air itu dia menjadi bulat, atau misalkan si klip itu dia bisa menegang, atau serangga apapun itu dia biasa berjalan di atas fluida. Kenapa? Karena katanya tuh ya, kita dapat menganggap partikel-partikel yang berada di lapisan teratas membentuk suatu permukaan. Jadi kita ketahui fluida itu contohnya misalkan air itu H2O. Air itu pasti terdiri dari beberapa partikel ya, benar gak? Gamma. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gambarnya, itu kan terdiri dari beberapa partikel. Kalau misalkan beberapa partikel, pasti dia akan mengalami gaya tarik-menarik antar partikel ya, benar gak? Antar molekul ya. Apakah mempengaruhi permukaan? Ya jelas ya. Jadi anak panah itu dia akan saling tarik menarik ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah ya. Nah, di bawah permukaan itu gaya antar molekul menarik masing-masing molekul ke segala arah ya. Sehingga molekul ini berada dalam kesetimbangan atau resultannya nol. Iya. Molekul-molekul yang di bawah itu menarik ke kanan, kiri, atas, bawah. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan molekul-molekulnya yang ada di atas permukaan itu narik yang bagian atasnya ke siapa? Sedangkan harus ke sesama molekul. Misalkan air, harus molekul air juga. Ternyata ketika di permukaan atas, akhirnya dia tetap menarik ke segala arah kecuali ke atas, karena ke atas fluidanya udah berbeda. Maka si molekulnya itu dia akan apa? Dia akan ketarik ke arah bawah. Dan apa yang terjadi di atas permukaan itu, dia akan muncul molekul-molekul kecil dan akan berjajar. Tarik menariknya kuat antar kanan, kiri, dan bawah. Kan tadi resultan gayanya itu harus sama dengan 0, sedangkan molekul itu dia menarik ke segala arah. Jadi pas tegangan permukaan itu otomatis ketika di atas permukaan, di atas itu nggak ada air tapi beda fluidanya lagi, maka ketarik ke bawah. Maka yang di atas, khusus molekul-molekul yang di atas permukaan itu dia akan mengencang ya, akan sangat mengencang ya dibandingkan molekul di bawahnya, makanya akan menegang. Itulah kenapa serangga dia bisa berdiri di atas air. Kenapa? Karena di atas permukaan air itu molekulnya itu bergerak kanan kiri sama ke bawah. Terus kenapa si air, si tetesan embun dia bisa melingkar, terus si balon sabun juga dia bisa melingkar? Kenapa? Karena kan di luarnya itu apa? Beda fluidanya ya. Beda fluidanya kan, misalkan air sabun dan lain sebagainya, atau misalkan air, tetesan air embun, air sama udara dia beda, maka dia akan tarik menarik ke arah pusat lingkarannya ya, maka dia akan membentuk apa? Membentuk lingkaran ya. Kenapa jadi tetesan-tetesan hujan atau embun itu dia membentuk lingkaran, atau sisa-sisa air keran itu membentuk lingkaran? Karena di permukaan paling pinggirnya itu dia nggak ada temannya lagi untuk keluar tarik menarik, maka dia pasti ke kanan kiri dan ke dalam dan akhirnya membentuk lingkaran kalau misalkan tetesan air. Nah, itulah tentang tegangan permukaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang persamaannya ya. Jadi tegangan permukaan itu suatu zat cair yang didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang ya. Kalau misalnya tekanan itu kan gaya dibagi luas penampang. Tapi kalau tegangan itu gaya persatuan panjang ya. Jika pada suatu permukaan sepanjang L bekerja sebesar F ya, yang arahnya tegak lurus pada L ya, dan menyatakan tegangan permukaan, maka
tegangan permukaan itu kayak gamma ya, kayak gamma tegangan permukaan itu mirip kayak tekanan sebenarnya tuh, tapi tegangan permukaan itu bukan luas menampang tapi terhadap panjangnya ya. Jadi tegangan permukaan itu F dibagi L, perbandingan antara gaya terhadap panjangnya. F itu Newton, L itu panjangnya ya. Tegangan permukaan itu satuannya dine per sentimeter atau Newton per meter. F itu gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan L itu panjang benda di permukaan fluida, sentimeter atau meter. Tapi kalau satuan internasional itu meter. Nah, itulah penjelasan tentang tegangan permukaan. Jadi kenapa si serangga atau misalkan hujan tetesan embun itu dia melingkar, dia bisa bergerak di atas air, itu karena akibat apa? Tegangan permukaan. Jadi molekul-molekul di atas permukaan itu dia hanya tarik-menarik ke kanan dan ke kiri dan ke bawah, akhirnya menegang. Akhirnya serangga bisa berjalan di atas air, bukan berjalan ya, jadi menghinggap di atas air. Silet juga bisa mengapung di atas air. Kenapa? Karena adanya tegangan permukaan. Ingat ya, tegangan permukaan itu perbandingan antara gaya per satuan panjangnya. Nah, itulah penjelasan tentang tegangan permukaan. Semoga dimengerti. See you.